Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, usaha mikro dan kecil dalam 5 tahun terakhir berkembang dengan pesat hingga menjadi mesin pacu pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM juga membuka banyak lapangan pekerjaan dan juga tentunya menyerap tenaga kerja. Meski demikian, banyak masyarakat yang ternyata belum mengetahui akan sistem pembayaran UMKM oleh pemerintah sehingga akan berdampak pada pengembangan usahanya. Seperti apa kemudian sistem pembiayaan UMKM ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Julius selaku Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenko UKM. Assalamualaikum, selamat malam Pak Julius. Selamat malam, Bu. Baik, Pak Julius Kabar. berbicara jika kita akan membahas mengenai bagaimana pemerintah membiayai UMKM masyarakat begitu Pak. Sebelum kita membahas lebih jauh, banyak masyarakat yang bertanya nih Pak, sebetulnya apa perbedaan dari UKM dan juga UMKM? Apakah penyertaan modal dari UKM dan UMKM ini berbeda begitu Pak? Jadi UMKM itu kalau kita ceritakan bahwasanya usaha mikro, kecil, menengah. Bagaimana kita membedakannya? Yang mikro itu mempunyai penjualan maksimal 2 miliar dalam 1 tahun. Kalau kecil antara 2 miliar dan 15 miliar. Usaha menengah penjualannya sekitar 15 juta, 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah itu. Selanjutnya modal usaha maksimal 1 miliar yang terdiri dari luar tanah dan bangunan usaha. Usaha kecil memiliki modal lebih dari 1 miliar dan 5 miliar. Usaha menengah dari 5 miliar menjadi 10 miliar. Jadi pembagian UMKM itu berdasarkan penjualan dan modal usaha. Baik, Jadi kita ya, mengetahui ternyata ada perbedaan dalam penyertaan modal baik UKM dan juga UMKM begitu ya Pak. Dibedakan bukan menjadi penyertaan modal, Bu. baik. Mereka diklasifikasikan punya modal seperti itu. Oke. Baik. Uh, Dikategorikan menjadi kecil dan juga mikro tadi begitu ya Pak. ya, Kemudian mikro. sebetulnya dari mana sumber pembiayaan modal bagi UMKM ini Pak? Apakah pihak swasta dalam hal ini perbankan begitu juga menyediakan akses atas pembiayaan seperti KUR begitu Pak? Begini, kita mempunyai pembiayaan yang cukup besar, yaitu ada 2 skim. Pertama, kita paham bahwasanya UMKM itu untuk bertanding dengan usaha besar itu akan tergopoh-gopoh. Sehingga kita menyediakan skim namanya kredit usaha rakyat. Nah, kredit usaha rakyat ini diharapkan dapat dijangkau oleh UMKM. Kenapa begitu? Karena kita menggunakan suku bunga 6%. Jadi kalau Bu Bilkis misalnya pinjam uang di bank atau di pasar sekitar bisa 20 sampai 25%, UMKM kita kasih pinjaman 6%. Selanjutnya selain suku bunga rendah itu untuk pinjaman di bawah 100 juta itu tidak dikenakan agunan fisik. Nah itu jadinya tidak dikenakan agunan fisik. Nah pertanyaannya, dari mana pemerintah kok bisa menentukan suku bunga 6%, sementara dengan itu dengan luar adalah suku bunga itu ada sekitar 12 sampai 20. Untuk itu sisanya itu dibiayai oleh APBN. Jadi katakanlah 6%, suku bunga di luar katakanlah 20% misalnya gitu. Jadi ada sisa selisih 4%. Nah, itulah suku bunga yang sisa suku bunga itu yang dibayar oleh pemerintah. Namanya dikenal dengan subsidi bunga. Nah, itu sistemnya harus dibayar. Namanya utang ya.
Kalau tidak dibayar namanya bukan hutang. Nah, dalam hal ini KUR itu disalurkan melalui bank yang ditunjuk oleh komite KUR. Ada sekitar 44 bank yang sudah kita sepakati untuk menyalurkan KUR. Dan ada sekitar 8 bank itu termasuk adalah bank Himbara dari BNI, dari BTN, dan dari Mandiri dan lainnya. Jadi itu yang disalurkan. Caranya, jadi kalau peminjam itu langsung pinjamnya ke bank-bank bersangkutan, ada 40 bank yang kita persilahkan untuk meminjam. Dan saya katakan tadi, jika jumlahnya pinjamannya 100 juta ke bawah, mereka tidak dikenakan agunan fisik atau apa, karena nggak mungkin UMKM itu yang katakanlah penghasilannya kecil sekali, jualan sehari-hari juga kecil, terus diminta agunan. Nah itu nggak mungkin, maka pemerintah menyiapkan itu. Kedua, kita juga mempunyai pinjaman yang dikelola oleh Mandiri, yaitu PT PNM. PNM. Nah, itu juga diberikan pinjaman, tapi itu pinjamannya nggak sampai 20 juta, itu diberikan kepada pedagang-pedagang. Dan utamanya kebanyakan pesertanya itu ibu-ibu atau wanita. Yaitu mereka bisa pinjam sampai 5 juta, 10 juta, dan 20 juta. Dan diberikan secara berkelompok dan tanggung renteng. Nah itu, dan itu istilahnya jelas tidak pakai agunan. Dan plusnya lagi adalah mereka dilatih cara meminjam, dilatih bagaimana berbisnis, bagaimana bisa meningkatkan usahanya. Nah, jadi beda. Kalau KUR mereka tidak dilatih secara khusus, kalau ini dikasih pelatihan secara khusus. Nah, ini dua-duanya program pemerintah, yang satu pemerintah kementerian, yang satu adalah milik BUMN. Gitu, Bu. Baik, pembiayaan KUR ini diharapkan dapat dijangkau oleh UMKM dengan suku bunga yang lebih rendah tentunya yang ada di bank yang telah ditentukan. Dan ini juga ternyata skema peminjaman ini yang bersangkutan langsung menuju bank tersebut. Dan kemudian kalau boleh diperjelas lagi Pak, para pelaku UMKM ini ketika akan meminjam dana kepada bank tersebut, mereka harus menyertakan apa untuk tahu bahwa ini mereka adalah pelaku UMKM begitu Pak? Pertama tentunya kita pengen UMKM-nya itu formal. Formal itu pertama kami harapkan mereka daftar menjadi NIB, nomor induk berusaha. Karena dengan NIB itu kita bisa yakin kita ngasih ke siapa. Ada KTP-nya, ada alamatnya, dan ada tahu kita jualan apa dia. Nah, dengan adanya formal itu, nomor induk berusaha, itu salah satu persyaratannya. Tentunya alamat, KTP, dan lainnya. Dan yang agunan yang paling penting adalah mereka kasih pinjam adalah orang yang sudah berusaha sekitar 6 bulan atau setahun, itulah yang menjadi agunannya. Jadi nggak mungkin kalau orang datang pengangguran, tidak ada usahanya, minjem, kita nggak kasih. Tapi kita kasih kepada orang yang punya usaha. Setelah itu kita lihat prospeknya bagaimana. Kalau prospeknya buruk, ya tentunya kita nggak akan kasih. Tapi kalau prospeknya baik, karena banyak juga peminjam-peminjam yang hanya meminjam tapi nggak tahu uangnya diapakan gitu loh. Ya. Baik, sehingga memiliki NIB dan juga orang yang sudah berusaha lebih dari 6 bulan ini merupakan salah satu syarat yang diperoleh oleh masyarakat jika ingin menerima pembiayaan KUR melalui bank yang telah ditentukan begitu ya Pak. Kemudian Ya. Pak Julius, kiranya apa urgensi dari para UMKM ini harus memanfaatkan KUR begitu Pak untuk terus mengembangkan produknya? Apa urgensinya begitu Pak? Ya, itu jelas saja urgensinya. Kan begini,
kita tahu UMKM itu kan apalagi usaha mikro yang jumlahnya sebesar 99,9% dari total sekitar 64 juta. Nah, urgensi sebenarnya kalau mereka minjem kur itu tidak ada urgensinya kecuali memang adalah untuk berusaha. Karena kalau dia tidak berusaha, tentunya dia bisa masuk ke jurang namanya jurang kemiskinan kemiskinan ekstrim. Makanya kita dorong supaya mereka bisa berusaha. Tentunya dalam berusaha ini kita bisa dengan tidak berasumsi bahwa mereka akan terus-terus menjadi UMKM. Tapi kita harapkan naik kelas. Nah, dengan kita kasih pinjaman ini, mereka bisa berbisnis lainnya. Nah, itulah urgensinya kenapa UMKM itu mendapatkan bunga murah dari kita. Kalau kita nggak bantu, tentunya selamanya dia nggak bisa hidup, nggak akan bisa berbisnis dan lainnya. Jadi, dan kedua, konsep kementerian kita untuk orang yang istilahnya uh, tidak ada istilah bantuan, tapi adalah modal usaha untuk berkembang lebih lanjut. Ya, istilahnya uh, kita tidak istilah uh, kita memberikan kail dengan kita modali. Baik, pemanfaatan pembiayaan KUR ini untuk bisa mengembangkan usaha para pelaku UMKM agar naik kelas. Pak Julius, pernahkah sejauh ini ada kasus yang melibatkan para UMKM ini tidak bisa kembali membayar pinjaman atau modal dari bank tersebut begitu, Pak? Adakah keringanan yang akan diberikan bank kemudian atau seperti apa skemanya, Pak? Kasus banyak waktu itu, terutama pertama waktu COVID kemarin, Bu. Oke. Banyak UMKM yang nggak bisa bayar. Nah, kita berupaya memberikan kemudahan mereka bayarnya itu nanti bisa. Tapi tetap kita fokuskan mereka itu utang. Oke. Nah, ternyata mereka dewasa juga, Bu. Setelah COVID selesai, itu mereka bisa mencicil dengan pelan-pelan. Jadi artinya mereka bukan istilahnya bukan orang nakal gitu loh. Maksudnya ketika ada COVID kabur, nggak begitu. Jadi memang ada rasa tanggung jawabnya. Tentunya ada yang memang nggak bisa bayar. Kita kan juga lihat juga sebab-sebabnya apa. Nah ini yang kita uh, tetap mereka berutang, tapi bila sampai saat ini belum bayar, sedang kita usahakan bagaimana misalnya nanti ada rencana pemutihan, rencana menambah modal lagi atau gimana. Ini tapi belum diputuskan. Baik, kemudian terakhir Pak Julius, harapan bagi para pelaku UMKM untuk dapat bisa memanfaatkan program KUR ini agar terus mengembangkan program usaha mereka, harapannya seperti apa Pak? Silakan disampaikan. Ya, tentunya kalau berbicara UMKM kita bicara ekosistem. Salah satu ekosistemnya adalah memberikan kemudahan usaha dengan modal tersebut. Itu ekosistem satu. Kedua, kita juga mendorong agar mereka menjadi berjualan. Kalau zaman dulu itu berjualan di lapak, nah sekarang kita berjualan di dua tempat, online dan offline. Kita ajar mereka namanya e-commerce. Kita ajarkan bagaimana mereka bisa berjualan di platform, misalnya Lazada, misalnya Tokopedia, dan itu kan menjadi lebih murah. Mereka tidak perlu tempat ada gedung, cukup di rumah. Setelah itu kita taruhkan di sana. Nah, untuk proses seperti ini tentunya tidak semua UMKM bisa. Tentunya Kementerian kita selalu mengadakan pelatihan untuk itu. Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang kita dorong supaya mereka mudah berjualan di pasar online maupun pasar offline. Dua-duanya kita dorong karena dua-duanya juga nggak selalu yang bisa secara online karena ada juga
dagangan-dagangan yang harus secara offline. Dan juga itu semua tergantung dari segi marketnya, individu yang mau membeli, karena ada individu yang suka membeli online, ada juga individu yang suka membeli offline. Kita menyiapkan seperti itu. Baik, mari ciptakan ekosistem untuk dapat berusaha dengan nyaman dan aman begitu ya Pak, untuk dapat kemudian dikembangkan dengan melalui beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Julius selaku Deputi Bidang Usaha Mikro dari Kemenkop UKM yang telah bergabung bersama kami Pak pada dialog hari ini. Terima kasih banyak Pak, salam sehat selalu. Ya, terima Assalamualaikum. kasih Bu Bilkis. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, kami masih banyak memiliki informasi untuk kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.